Provinsi yang terletak di Tenggara Sulawesi memiliki garis pantai mencapai 1.700 km. Tak heran, daerah ini diberkahi dengan sumber daya laut yang melimpah. Sebagai suku dengan keahlian menyelami kedalaman laut, mereka banyak memperoleh mata pencaharian dari hewan dasaran. Tripang menjadi salah satu hasil laut andalan masyarakat suku Bajo di desa Samajatem. Terdapat beragam jenis tripang yang ditemukan, salah satunya tripang yang sangat besar. Kami menyusuri dasar lautan untuk mendapat target buruan ini. Jadi tripang itu biasanya berada di bebatuan kalau di siang hari. Cuman khusus untuk tripang duyung ini, dia itu berada di pasir. Jadi sangat mudah untuk ditemukan. Timun laut berukuran besar ini lebih suka tinggal di substrat berpasir. Namun, tidak menutup kemungkinan menemukan hewan ini di karang-karang. Jadi luar biasanya, di kampung Samajatem, kita bisa menemukan tripang di kedalaman hanya 5 meter. Biasanya tripang tuh berada di lebih 30 meter ya Pak ya? Hewan yang sering berada di laut dalam biasa memiliki ukuran yang besar. Rendahnya temperatur dan minimnya oksigen membuat tripang ini tumbuh pesat. Tripangnya berat sekali. Tak heran, timun laut yang dapat mencapai 1 meter ini disebut juga tripang duyung. Ukurannya menyerupai duyung. Kaget banget dengan keahlian masyarakat suku Bajo. Mereka kuat sekali menyelam. Bahkan biasanya mereka bisa sampai kedalaman 20 meter tanpa alat. Wow. Soal keahlian memang tidak diragukan lagi. Namun, suku ini masih tetap arif dalam mengambil teripang. Banyaknya manfaat hewan tak bertulang ini dapat menjaga ekosistem tetap subur dan memberi pakan bagi hewan lain. Kita dapat lagi tripangnya. Cuman tadi lumayan sulit karena dia berada di bebatuan. Jadi kita perlu ganti-gantian untuk menarik tripang ini. Kalau ini beratnya berapa? 2 kilo ya Bang ya? Ini beratnya 2 kilo. Cuman biasanya itu bisa sampai 5 kilo lebih. Teripang ini tidak langsung dijual mentah pada pengepul. Untuk meningkatkan harga jual, nelayan mengolah timun laut ini sendiri. Jadi tripang ini dijual secara kering, jadi perlu dijemur terlebih dahulu. Cuman prosesnya itu panjang. Pertama-tama kita keluarkan dulu isinya. Ini ya Bang? Wah, jadi ini ukurannya besar karena banyak isi airnya. Apabila isi perut teripang tidak dibersihkan, hewan ini dapat busuk. Setelah kita keluarkan isinya, tripang duyung ini langsung direbus. Itu tujuannya agar ukurannya lebih mengecil, karena kalau terkena panas, itu ototnya menjadi mengkerut.
Semakin menyusut ukuran teripang, semakin cepat proses penjemurannya. Tadi kita sudah rebus selama 3 jam, teripang duyung ini langsung dijemur. Sama seperti ikan asin, sebelumnya perlu diberikan garam terlebih dahulu. Pemberian garam ini berfungsi sebagai alat pengawet alami. Setelah diberi garam, teripang ini perlu didiamkan 1 malam. Untuk harganya 1 kilo sekitar 150.000. Sembari menunggu garam meresap, kami mengangkat timun laut kering. Di sini ada 5 jenis teripang yang berbeda, dan ini yang paling mahal nih, teripang gama. Kalau dijual sekilonya bisa 1.500.000. Alasannya karena teksturnya yang lebih kenyal dibandingkan yang lain. Teksturnya yang kenyal ini dimanfaatkan sebagai bahan hidangan restoran mewah. Pasar utama teripang ini adalah kawasan Asia Timur. Keahlian menyelam masyarakat suku Bajo dapat memberikan hasil yang memuaskan. Dari teripang ini, manfaatnya dapat dirasakan sampai pasar mancanegara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ekspedisi budaya maritim ini juga tidak melewatkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun dan terpelihara sejak lama. Salah satunya nampak pada rahasia kecantikan masyarakat setempat. Ibu-ibu Sulawesi Tenggara, khususnya warga Kondongia, memiliki caranya tersendiri untuk merawat kecantikan, khususnya dengan bedak dingin berbahan alami yang ada di sini. Jadi sekarang saya akan ikut mencari bahan-bahan yang diperlukan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beragam bahan dapat ditemukan di dalam kebun warga yang menggunakan sistem tumpang sari ini. Nah, jadi ini dia namanya marawasitu, lebih tepatnya adalah akar wangi. Dulu sering banget ditanam di pekarangan rumah, cuman semenjak adanya bedak modern sekarang jadi jarang ada di mana-mana. Jadi ini dia salah satu bahan alami untuk bedak dingin. Di daerah ini, akar wangi dibiarkan tumbuh liar dan tidak dibudidayakan. Nah, jadi lihat nih, akarnya panjang banget, berserabut seperti tanaman liar lainnya, ilalang, dan wanginya sama seperti namanya. Masih dalam rumpun yang sama, akar wangi memiliki bentuk menyerupai tanaman serai. Nah, jadi akar wanginya sudah dapat. Sekarang kita perlu cari bahan lainnya, namanya bangle. Kami harus jeli menyusuri lahan perkebunan untuk mendapatkan tanaman ini. Karena letaknya yang cukup tersembunyi di antara tanaman lain dan mempunyai batang yang tidak terlalu tinggi. Bu, sini Bu. Nah, ketemu. Kira ketemu. Ini dia. Bentuk akarnya ini mirip lengkuas, tapi nggak ada warnanya. Wanginya mirip kunyit ya, Bu? Iya. Unik deh. Meski masih berukuran kecil, bangle sudah dapat diambil. Nah, jadi bangle ini merupakan tanaman rimpang. Yang dimanfaatkan adalah akarnya. Bangle memang tidak populer sebagai rempah penambah rasa masakan. Namun, khasiatnya membuat tanaman rimpang ini digolongkan sebagai tanaman obat. Bahannya udah lengkap ya, Bu? Iya. Nah, sekarang kita langsung olah. Beras digunakan sebagai bahan dasar bedak dingin. Yang membedakan burapae atau bedak khas daerah ini adalah tambahan bahan berupa akar wangi dan bangle. Bedak dinginnya udah jadi ya, Bu? Ya sudah. Kalau daerah sini bilangnya burapae ya, Bu ya? Iya. Nah, untuk aromanya tuh ada aroma-aroma daun dan aroma khasnya dari akar wangi ya, Bu ya? Iya. Sekarang kita udah bisa pakai nih. Sudah bisa. Oke, ayo kita pakai, Bu. Bedak berbahan beras banyak ditemukan pada kebudayaan Asia Timur.
Pengaruh ini diadaptasi masyarakat Nusantara sebagai perlindungan dari iklim tropis. Bahan-bahan yang kita gunakan semuanya ada manfaatnya. Dari daun mangkok, akar wangi, bangle itu bagus untuk jerawat. Dan untuk berasnya itu dapat mencerahkan dan bagus untuk kulit. Saat beraktivitas di bawah terik matahari, wanita Kondangia rutin menggunakan Burapae ini. Sampai leher-leher, Bu. Iya. Waduh. Nih, Telinga juga. telinga juga. Nih. Semuanya. Ya. Canda tawa menyelingi keseruan kami saat saling menghiasi wajah dengan bedak. Terasa manis untuk menutup petualangan saya. Saya senang sekali bisa berpetualang ke daerah-daerah baru dan juga mempelajari kearifan lokal yang ada di sini. Dan juga bisa dekat dengan warga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kekayaan Laut Sulawesi tidak terlepas dari hewan yang berperan penting dalam ekosistem.